Padahal aku kan niat baik sama kamu. Aku bohong apa? Mau ngasih kamu kerjaan, makanya aku nyuruh kamu berpakaian rapi seperti ini. Dan selain itu, Sin, aku mau ngajakin kamu menikah. Tapi kan tadi pas aku ketemu sama Mas Umar, dia bilang sama aku kalau aku lebih cocok dijadikan pembantu kamu. Kalian berempat nih apa sih maksudnya? Hah? Kalian bilang Sinta bareng sama cowok? Ya emang Sinta bareng sama. Kamu udah diem? Aku tahu kok kalian berempat gak suka sama Sinta. Mas, berhenti sini deh. Mas, kamu tahu nggak ke orang yang punya rumah besar itu, Mas? Tahu sih ke orangnya. Kenapa? Orangnya ganteng kan, Mas? Kalau disandingkan sama aku cocok kan? Nah, itu kemauan aku. Kamu harus menikah dengan orang kaya, biar kehidupan kita itu berubah. Aku dari kemarin-kemarinnya emang pengen deketin orang itu, Mas. Cuma kayaknya aku nggak pernah ngeliat dia keluar dan aku juga nggak tahu persis ke orangnya. Kalau kamu kenal sama dia, kamu bisa dong bantuin aku buat deket sama dia. Kalau masalah itu gampang. Nanti aku akan bantu dan aku akan usaha supaya kamu bisa menikah dengan dia. Aku yakin kalau kamu menikah dengan dia gak nyampe 1 tahun, kamu bakal jadi model atau wanita yang terkenal. Karena dia itu, waduh, semua kalangan tahu kalau dia itu orangnya bukan sekedar hanya apa ya, laki-laki rendahan lah. Apalagi keluarga kita kan udah dililit banyak utang, Mas. Jadi tujuan aku buat deket sama cowok itu bukan cuma mengutamakan perasaan aku ke dia, Mas, tapi juga demi keluarga kita juga kan. Lagian kayaknya kalau dilihat dari rumahnya, orang itu dapat dipercaya buat ngelunasin hutang-hutang kita semua. Iya. Pokoknya pertama kali kamu menikah sama dia, kamu harus incer kendaraannya dulu, mobil kayak atau apa kayak, yang sekiranya berharga. Aku harus bisa ambil hati dia dulu, Mas. Baru setelah itu aku minta beliin tanah ke dia. Bagus. Ya semoga aja dia belum ada pasangan dan dia tertarik juga sama aku. Ya kalau masalah itu nanti bisa aku pikirin lah. Aku mau tanya-tanya dulu informasi tentang dia. Ya kamu juga harus bantuin aku dong, Mas, karena ini kan juga demi kamu. Kamu nggak bisa buat cari pasangan yang kaya. Maka dari itu, tujuan terakhir aku yang harus cari pasangan kaya. Ya, aku cuma berharap sama kamu. Kamu di sini kan udah cantik, perawatan juga sudah aku kasih. Jadi kamu harus cari laki-laki yang benar-benar kaya, yang bisa merubah drastis kehidupan kita, keluarga kita juga. Aku berharap lebih sih sama orang itu, Mas. Karena selain dia ganteng, kata temen aku sih, dia juga royal kalau ke perempuan. Apalagi perempuan yang dia sayang. Beritanya itu bukan hanya di teman kamu aja. Siapa yang nggak kenal sama dia? Tapi katanya dia dekat sama seseorang, Mas. Masa? Iya, aku nggak tahu juga sih, Mas, jelasnya gimana. Cuma aku takut aja kalau semisal dia udah naruh hati ke seseorang, takutnya aku malah tersingkirkan. Kamu nggak boleh pesimis dulu, belum juga mulai kamu sudah kayak yang takut aja. Ya bukan gitu, Mas, soalnya kalau laki-laki itu biasanya sekali sayang sama perempuan, dia gak akan berpaling. Aduh, kamu di sini bukan wanita yang acak-acakan. Kamu ini cantik. Sih. Siapa yang nggak mau kalau sama kamu? Buktinya gimana? Banyak kan laki-laki yang kemarin-kemarin yang ngedeketin kamu. Ya tapi masalahnya laki-laki yang ngedeketin aku itu, Mas, jauh dibanding orang itu, Mas. Ngerti nggak sih? Iya, aku paham. Ya udah, pilihan kamu sudah tepat. Kamu incer dia. Kamu lupain kemarin yang udah laki-laki yang ngedeketin kamu. Ya udah deh. Gimana kalau sekarang kita pergi dulu dari sini, Mas?
Kamu juga sambil tanya-tanya ke teman kamu. Iya, ayo. Ayo. Ya Mas. Udah. Capek banget ya kita jalan dari tadi. Duduk sini aja deh. Panas banget ya duduk. Anaknya habis ini kita kemana ya? Cari yang adem-adem kali ya. Sini deh, kamunya panas di situ. Iya. Ngomong-ngomong, Bagas, mana ya dari tadi kita jalan-jalan kok nggak kelihatan dia Iya. sama sekali sih? Kamu tahu nggak? Dia tuh tipe aku banget tahu. Emang kamu pikir dia tuh cuma tipe kamu doang? Itu tuh tipe Iya kan? idaman para cewek-cewek yang ada di sini, tahu nggak? Ya termasuk aku lah. Iya. Pokoknya salah satu dari kita harus dapetin dia loh ya. Ya harus sih. Tapi dengan syarat harus ingat satu sama lain. Ya pokoknya kalau emang misalkan kamu nih yang dapetin dia, dalam hal apapun kamu harus inget aku, harus bagi-bagi apapun ke Ya aku. Dan kalau pastilah. misalkan aku yang dapetin Bagas, tapi ya semoga aku aja sih yang dapetin Gak ya. dong, aku dong pastinya. Kalau dapetin Bagas, aku janji deh bakal sering-sering traktirin kamu. Oke lah. Tapi emang kamu dengar-dengar rumor gitu gak sih tentang Iya, si aku tahu. Bagas yang suka sama Sinta? Kok bisa ya? Si Bagas tertarik sama Sinta. Gak habis pikir gitu, heran banget. Emang Bagas pikir tuh cewek satu-satunya cewek di sini tuh cuma Sinta. Padahal kan banyak yang lebih cantik, yang lebih baik, lebih cakep daripada Sinta. Lagi dibanding dengan Sinta ya jauh lah sama Jauh kita. sama kita daripada Ya sama ampun. Sinta. Ya mending sama kita lah. Kasiannya Mas Bagas itu, masa sekeren dia tipenya kayak Sinta sih. Ya udah pokoknya kita tuh harus ngelakuin segala cara, ngelakuin hal apapun. Pokoknya kita tuh harus curi perhatiannya si Bagas. Oke, boleh itu. Karena sayang banget tau nggak sih Fa, kalau cowok kayak Bagas tuh kita sia-siain. Bayangin kita kalau dapetin Bagas, pasti hidup kita tuh sejahtera, udah terjamin masa Iya dong. depannya kan. Ya dong, nasib kita pasti bakal baik Ya kalau udah dapetin si Bagas itu. dia tuh udah baik, tajir melintir, dan udah pastinya kita berdua bakal dimodalin. Kamu ada niatan gak sih kita apain Sinta ya? Biar Sinta itu gak macem-macem sama Bener si Mas sih. Bagas. Bener ide bagus tuh. Kita tuh harus ngasih peringatan ke Sinta biar dia tuh gak berani macem-macem, gak berani ngedeketin Bagas gitu loh. Iya Karena emang kita harus berdua kita kasih pelajaran tuh si Sinta. jangan sampai kita tuh kehilangan kesempatan buat dapetin Bagas cuman gara-gara cewek kayak Sinta itu. Iyalah. Lagian cuman cewek kayak Sinta, chill gini doang. Bener deh. Nanti habis ini kita jalan-jalan lagi deh. Siapa tahu kita ketemu sama si Sinta kan? Iya, Langsung boleh. aja kita kasih pelajaran. Iya, boleh. Atau enggak gini deh. Kita tuh bikin rencana supaya Bagas itu bisa deket-deket kita dan sering ketemu sama kita. Iya dong, Misalkan pasti. nih, kan Bagas tuh orangnya aktif banget ya. Hmm. Atau enggak ya kita adain acara atau apa gitu di desa sini dan kita ajak Bagas juga supaya kita tuh bisa curi-curi kesempatan gitu. Setuju banget. Boleh tuh. Ya kan? Nanti Mending kita cari tahu sih Mas Bagas tuh ada di mana sih? ya tapi gak tahu deh ya itu berhasil atau enggak soalnya kan Bagas sibuk kerja. Ya maaf Ini ya. bentar. Mas Gita ya? Ya, ada apa? Supirnya Mas Bagas? Betul? Ya, boleh boleh duduk duduk? dulu nggak ya Mas? Gak apa nih? Nggak Gak apa-apa dong. Oh, yaudah, permisi ya. Iya, ya boleh. Mas, kita tuh penasaran banget tahu sama Mas Bagas. Kalau boleh Mas kasih tahu spill lah sedikit Mas Bagas itu suka cewek kayak gimana sih? Kalau kayak gitu, aku nggak pernah nanya sama bos aku. Ya, Masa sih, Mas? sama Mas Bagas itu. Ya iyalah, aku kan cuma kerja sebagai supir. Jadi aku nggak berhak untuk menanyakan ya tipe cewek yang dia suka seperti apa. Jadi aku nggak berani untuk menanyakan itu. Tapi emang Mas Bagas di sini kan terkenalnya cuek ya Mas sama cewek-cewek. Kayak dia tuh terkenalnya nggak peduli gitu, cuek gitu. Ya, Cewek-cewek di sini. setahu Tapi- aku memang kayak gitu. Bentar deh Mas. Saya tuh denger rumor ya. Katanya sih si Mas Bagas sukanya sama Sinta ya. Itu nggak bener kan? Masa sih Mas? Kalau berita itu aku kayaknya nggak denger deh. Tapi aku cuman sering kelihatan dia memang sama Sinta. Ya aku juga nggak tahu status dia apa, entah dia pacaran ataupun berteman aja ataupun saudara. Aku juga nggak pernah menanyakan.
Gak mungkin dong si Mas Bagas pacaran sama Sinta. Ya kali sih cowok modelan Mas Bagas tertarik sama cewek modelan kayak gitu. Gini ya Mas, mohon maaf deh sebelumnya, tapi kita minta tolong boleh nggak? Nggak apa? Kita tuh sebenarnya ya gini deh. Siapa sih ya cewek yang nggak mau sama Mas Bagas gitu kan? Nah jadi kita berdua tuh pengen deh gitu minta bantuan Masnya buat dideketin sama Mas Siap, Bagas. boleh, Mas. Boleh dong. Aduh, begini ya. Aku nggak janji sama kalian berdua. Aku cuman gimana ya? Ketika aku menyampaikan sama dia, itu kan apa ya? Aku nggak berhak aja untuk masuk ke dalam kehidupan dia. Jadi kan Masa sih aku, Mas, jadi- bisa lah dikit-dikit. begini, aku cuma takut disangka aja. Aku mau menjodohkan kalian berdua sama si Mas Bagas. Oh enggak, maksudnya tuh nggak perlu sampai ngejodohin yang gimana-gimana. Maksudnya cukup kasih kita informasi tentang Mas Bagas ada di mana atau Mas Bagas tuh kesukaannya apa gitu, biar nanti kita Ya udah, bisa berusaha sendiri gitu. oke. Ya udah, kamu kalau memang mau ketemu sama Mas Bagas tuh, Bagas ada di sana. Serius Mas Bagas ada di Ya aku sana? juga nggak tahu. Aku nggak nanya sama dia barusan. Aku sekarang nih mau bersihkan mobil. Apa jangan-jangan Mas Bagas lagi nungguin Sinta ya di sini? Gak mungkin lah. Masa iya sih? Ya Mas Sinta tuh bener-bener ya. Bisa-bisanya dia pede banget buat dapetin Bagas kan? Menurut Udah. Mas gimana sih? Mas model Mas Bagas mau sama si Sinta? Aku juga nggak tahu. Tadi aku udah bilang aku nggak pernah Atau menanyakan enggak itu. gini deh Mas, kalau Masnya emang berhasil bantuin kita berdua, kalau salah satu di antara kita bisa dipilih sama Mas Bagas, tenang aja, Masnya pasti nanti dapat imbalan kok, bisa dapat hadiah lah dari kita. Begini ya, Mas. gaji aku dari dia udah cukup. Jadi aku nggak pernah peduli tentang masalah dunia. Jadi aku nggak butuh uang kalian berdua. Jadi aku masih ada kerjaan. Jadi kalian kalau memang nggak mau ketemu sama Mas Bagas, ya udah kalian kesana aja. Ih, judes banget ya. Kalau kita ngomongnya baik-baik juga, supir doang, emang kayak gitu. supir doang udah. Jadi kita ngadem yuk. Kita kan samperin Bagas lah, ngapain kita ke sana? Ya udah. Jangan sampai si Bagas ketemu sama Sinta. Ya udah yuk. Aku harus nunggu berapa lama lagi ya? Padahal aku juga udah pakai pakaian rapi. Karena kan Mas Bagas juga nyuruh aku buat pakai pakaian rapi kayak gini. Terus aku malah disuruh nunggu di taman yang menurut aku ini aneh banget sih kalau ada pertemuan harus di taman kayak gini. Tapi ya udahlah. Terus aku kan cuma disuruh pakai pakaian rapi. Terus aku nunggu di sini. Ya semoga aja tugas yang dikasih juga nggak ribet-ribet deh. Kalau cuma disuruh nunggu kayak gini mah aku jadi nggak semangat. Coba aja nunggunya di tempat bagus kayak malah kayak gini, mana panas lagi. Tapi kira-kira Mas Bagas datang berapa lama lagi ya? Nggak tahu ah, capek. Aku cari makan atau minum aja kali. Udah kayak orang bule aja dia berjemur di sore hari seperti ini. Kalian ngapain ada di sini? Mas, Kalian pakai pakaian rapi. Iya, aku juga heran. Sin, lagi berjemur Sin. Bukannya kalau mau berjemur itu di pantai, kenapa kamu di bawah pohon yang besar ini? udahlah. Kalian ngapain sebenarnya ke sini? Ya kita mau jalan-jalan aja sih, cuma kebetulan ada kamu di sini. Ya, Dan terus? kayaknya penampilan kamu sekarang kok beda banget kayak biasanya. Emang urusannya sama kalian berdua itu apa? Oh. Nggak ada urusan kan? Aku heran aja sih Sin, orang kayak kamu punya baju bagus juga ya. Ya kalau kamu mau beliin baju bagus yang banyak juga, aku nggak apa-apa kok. Ngomong-ngomong kamu mau kemana Sin? Emang kalau aku udah bilang aku mau kemana, kalian mau ikut? Kalian mau nih jalan bareng aku? Sin, kamu jadi orang tuh nggak usah judes-judes, tinggal jawab aja. Kita itu nanyanya baik-baik, harusnya itu ngomong yang lemah lembut, apalagi sama wanita. Ya tapi aku tahu di balik omongan lembut kalian ini pasti ada maksud sesuatu kan? Ya enggak, begini loh maksudnya. Kamu kan kesehariannya di sini paling tidak kamu kan pakai daster, baju compang-camping. Kenapa sekarang kamu berpakaian rapi seperti ini? Itu yang menjadi pertanyaan. Kamu tinggal jawab aja.
Ya aku emang lagi disuruh aja pakai pakaian rapi. Disuruh kayak gitu. siapa? Perasaan kerjaan kamu tiap harinya cuma di rumah aja bantuin orang tua kamu. Disuruh Itu siapa? bukan urusan kalian, udah lah. Disuruh siapa? Emang kenapa mas? Apa urusannya sama kamu? Ya, kita itu nanya seperti ini, takutnya kamu malah diapa-apain sama orang. Disuruh berpenampilan seperti ini, nggak taunya kamu malah diajak mencuri, jadi tukang tipu nanti. Iya kan? Betul nggak, Dek? Bener banget. Berarti maksudnya kalian mau perhatian sama aku? Bukan mau perhatian, kita juga nggak mau kepo sama kehidupan kamu. Kita cuman, ya apa ya, sekedar pengen tahu aja. Aku disuruh Mas Bagas. Udah ya, pergi dulu. Kita belum selesai ngomong. Sita, kamu tuh menjadi orang kok sombong banget. Disuruh siapa? Disuruh Mas Bagas. Mas Iya. Bagas bukannya orang yang punya rumah itu, Mas? Iya. Oh, aku tahu. Jangan-jangan kamu itu mau dijadiin pembantu ya? Kamu minta pekerjaan sama dia? Aku nggak tahu. Aku aja disuruh pakai pakaian rapi doang. Aja, nggak usah bohong. Bilang aja kalau kamu itu minta pekerjaan sama beliau. Tapi Mas, kalau minta pekerjaan, kenapa harus Sinta pakai pakaian rapi? Kan nggak mungkin dong Sinta mau dimasukin ke kantor. Sedangkan Sinta Leli, dia itu orang kaya, orang terpandang. Jadi wajar aja kalau pembantunya aja pakai jas seperti ini. Tapi kayaknya aku nggak dijadiin pembantu deh. Atau mungkin bener ya kata kalian, aku mau dikasih pekerjaan. Gak usah berekspektasi yang terlalu tinggi. Kamu itu hanya wanita miskin ya di desa ini. Terus kamu pengen kerja di kantoran. Emang kamu bisa mengoperasikan komputer? Hah? Ya itu udah, kamu nggak usah berangan-angan terlalu tinggi. Kamu itu mungkin hanya dijadiin pembantu tuh. Tukang cuci piring, emangnya setrika baju. Udah itu Bagas aja. nggak ada bilang sesuatu ke kamu sih? Nggak ada. Aku nggak tahu deh. Apa juga ya? Mungkin dia cuman main-main aja ya. Dia cuma isengin aku aja kali. Ya mungkin sih. Karena Mas Bagas itu nggak mungkin dong punya waktu buat ngeladenin kamu. Maksudnya buat ngasih kamu pekerjaan atau apapun itu. Iya, tapi masa dia sejahat itu mau bermain-main sama aku? Sin, Aku juga nggak pernah jahat sama dia kan. sekarang ini kalau orang udah punya segalanya itu akan berperilaku seenaknya, apalagi sama orang kayak kamu. Ya memangnya orang kayak aku harus diperlakukan seenaknya. Nggak mikir nih orang nih. Hah? Iya, karena Dia orang kayak itu- kamu ini mudah banget buat dibohongin ya kan Mas? Iya, dia itu ya orang kaya raya. Dia bisa ngelakuin apa aja. Termasuk kamu ini sudah dibohongin sama dia, disuruh penampilan seperti ini. Nggak taunya nanti malah dikasih pekerjaan yang nggak sesuai sama penampilan kamu. Tapi mungkin nggak kalau dia suka sama aku. Aduh, ini Suka lagi. sama kamu. Kamu kayaknya sakit. Kamu panas ya? Hah? Dia itu orang kaya. Kamu itu sadar diri. Rumah kamu aja reot ya. Ya kan? Kamu nggak tahu. usah berangan-angan jadi istri dia. Nah, Tahu. nih yang paling cocok nih adik aku kalau jadi istri dia. Emang kamu mau? Ya Jadi, mau dong. Kayaknya Mas Bagas juga tertarik sama aku. ya udah lah. Aku juga nggak mau ngomong terlalu banyak soal Mas Bagas. Kalau gitu aku coba samperin aja. Aku pergi dulu. Kamu jangan berharap lebih deh Sin. Mas, kenapa Mas Bagas bisa sedekat itu sama Sinta ya? Maksudnya dia ngapain nyuruh Sinta pakai pakaian rapi? Aduh, Leli. Kamu nggak tahu si Bagas aja. Dia itu hanya mau diperlakukan cuma dibuat mainan aja. Ya aku overthinking aja Mas, soalnya kan kalau semisal Sinta mau dibuat mainan sama Mas Bagas, gak mungkin dong dia sampai disuruh pakai blazer kayak gitu. Aduh, udahlah. Kamu nggak Atau usah. jangan-jangan Sinta diajakin ngedate sama Mas Bagas. Aduh, kamu lagi mikirnya kemana-mana. Kamu ngerasa tersaingin? Orang seperti dia? Ya enggak sih Mas, cuma aku takut aja. Udahlah, itu apa kata aku nanti. Aku akan urus semuanya. Kalau Sinta itu bakal seperti apa. Udah, ayo, nggak usah dipikirin. Ngelamun lagi. Mana si Bagas?
Kamu kenapa berhenti di sini, Mas? Sini tempat dia itu. Dong. Ada sih. Iya. Samperin. Kalian di sini sih? Kalian juga ngapain di sini? Ya ini kita tuh emang lagi jalan-jalan sih sambil mau cari Mas Bagas sama cari Sinta. Hah? Kalian ngapain? Cari Mas Bagas, cari Sinta. Buat apa? Ya ada urusan aja sih. Aku cari Mas Bagas juga sih. Kamu mau ngapain? Iya, kakak aku ini mau Ya, aku ngobrol ada sama Mas kepentingan. Bagas. Oh, Mas Umar ada kepentingan sama Mas Bagas. Rencana mau beli perumahan di sini. Ini kan salah satu aset milik si Bagas. Kalau ngomong-ngomong, emang Mas Bagas gimana ya sekarang? Aku juga nggak tahu sih, katanya Mas Bagas biasa nongkrong di sini, tapi sampai sekarang nggak ada lewat. Tapi oh iya, Juga nggak ada deh. kalian ada urusan atau gimana sama Sinta? Ya gini, kita tuh rencananya mau ngasih peringatan aja sih sama si Sinta. Soalnya kan kamu tahu sendiri kayaknya si Sinta lagi ngedeketin Mas Bagas nggak sih? Peringatan? Emang bener Sinta lagi deketin Mas Bagas? Ya, kamu nggak tahu denger sih ya? kayak gitu. Gimana? Ada yang nggak beres. Kayaknya si Sinta mau main belakang. Tadi dia Iya kan? cuman Kamu nggak kelihatan Sinta sama sekali? Tadi kita berdua ketemu Sinta sih, cuma dia nggak kayak biasanya, dia berpenampilan yang lebih baik daripada biasanya. Katanya sih disuruh sama Mas Bagas. Tuh kan, apa aku bilang, bener kan apa yang aku bilang? Dia tuh emang ada niatan mau ngepepet Mas Bagas. Udah kelihatan banget sih dari penampilan dia juga udah berpenampilan beda tuh. kurang ajar si Sinta. Dia ternyata diam-diam pengen ngedeketin si Bagas. Wah, ini nggak bisa dibiarin nih. Tapi Pokoknya harus kamu deh yang ngedeketin si Bagas, jangan dia. iya Mas, tapi gimana sama Mas Bagasnya? Takutnya Mas Bagas juga tertarik sama Sinta. Aduh. Kenapa kita nggak kasih pelajaran aja? Nah, bener tuh. Si Em, Sintanya. Bener juga Mas, gimana kalau kita samperin Sinta Mas? Kayaknya kita bertiga kan sama-sama perempuan, jadi Boleh nanti Mas Umar nggak usah ikut campur, biar urusan kita bertiga aja. Ya udah, nggak apa-apa. Berarti aku tinggal ngurusin si Bagas, kalian bertiga tinggal ngurusin si Sinta aja. Ya langsung Gitu. aja kita kasih pelajaran aja tuh si Sinta. Biar si Sinta tuh juga nggak terlalu percaya diri lah buat ngedeketin Mas Bagas. Sinta kok berani banget ya deketin Mas Bagas, padahal kan dari keluarga Sinta aja dia bisa dibilang keluarga yang gak punya apa-apa. Makanya kan karena kita tahu ya, si Sinta tuh emang nggak pantas buat Mas Bagas kan? Ya udah, Ya udah. kalian tahu nggak Sinta ada di mana sekarang? Nggak tahu sih, mungkin Kita cari aja ada kali ya. sekitaran sini lah, nggak jauh pasti kita cari aja kali ya. Mas Umar mau ikut atau tunggu di sini aja? Sih nunggu di sini aja. Ya udah. Takutnya Bagas nanti datang malah gak ada ini. Pokoknya Mas Umar jangan sampai ngebiarin Bagas pergi. Oke? Oke. Aku bakalan cepet balik lagi ke sini kok. Ya udah. Udah, Udah, yuk. Aduh, kalau urusan seperti ini kayaknya bakal bulet nih. Tapi enak sih. Kalau misalnya adik aku nanti ngedapetin si Bagas, ya paling tidak dia harus punya aset perumahan ini. Ini kan salah satu aset punya si Bagas. Ya biar kehidupan aku juga berubah. Nggak cuman gini-gini aja. Tapi mana ya? Biasanya mobil dia selalu terparkir di sini. Tapi malah nggak ada. Heran tuh sama orang. Kemana ya kira-kira? Tapi ya udahlah, mending aku tungguin di sini aja sampai si Bagas datang. Karena juga haus. Sinta kemana ya? Kok masih belum datang juga? Padahal dari tadi udah janjian di sini. Aku kan mau kasih kerjaan sama dia. Loh, kalau misalkan aku nggak ketemu sama dia, aku harus jemput dia ke rumahnya. Tahu jangan-jangan dia lupa lagi kalau misalkan janjian sama aku. Jadi bingung kalau kayak gini. Apa mending aku pergi ke rumahnya aja ya? Atau aku nunggu di sini? Mas Bagas? Leli,
Putri sama Eva. Kalian mau kemana? Oh, di sini. aku lagi nungguin temen, lagi nungguin Cinta maksudnya. Jadi aku janjian sama dia. Padahal aku mau kasih kerjaan sama dia. Kalian kelihatan Cinta nggak? Kerjaan, Mas. Iya, kasih kerjaan ke Cinta. Kita ngelihat ya, kita Iya. ngelihat Sinta dari tadi. Kita kelihatan Sinta dia kayaknya lagi jalan sama cowok ya. Iya, kita kelihatan Sinta sama cowok Kalau- tadi, Mas. Kalian nggak usah ngarang deh. Orang aku udah janjian kok dari semalam. Kita udah bilang kalau kita kelihatan Sinta dan dia lagi jalan sama cowok. Dia tadi dijemput di taman, Mas. Dan kelihatannya sih mesra banget ya tadi. Iya, penampilannya Iya, juga bohong beda gimana? tuh. Kita bertiga emang kelihatan kok, Mas. Emangnya kamu mau ngasih pekerjaan apa ke Sinta, Mas? Jadi kan di kantor aku lagi butuh asisten, ya sebagai asisten utama aku. Jadi aku milih Cinta. Kantor? Bukannya Sinta tamatan SMP ya? Ya kan kantornya milik aku sendiri. Nanti soal itu bisa aku ajarin sama dia. Aduh, kalau Tapi- saran aku sih ya, Mas, mending cari yang lain aja deh daripada Sinta ya kan. Iya, Karena dipikir-pikir lagi deh, Mas, mending. Emang apa salahnya kalau misalkan Ya aku karena pilih Cinta? Sinta belum berpengalaman, Mas, buat kerja di kantor. Takutnya kan nanti kantor kamu malah jadi rusak gara-gara Sinta. Enggak, selain itu aku juga suka sama dia. Hah? Kenapa sih? Suka sama Sinta. Serius, Mas? Iya. Suka maksudnya? Ya aku kan ngasih kerjaan sama dia biar aku nanti bisa ngajakin dia nikah, begitu. Kamu nggak salah, Mas. Dipikir-pikir lagi deh, Mas. Kayaknya nggak bisa deh, Mas. Beneran tadi kita ngeliatin Sinta mesra-mesraan sama cowok, Mas. Lagi jalan kok dia sama cowok. Dia aja udah janjian sama Mas Bagas tapi masih bisa tuh janjian sama cowok lain kan? Kalau kita bertiga bisa ngasih saran ke kamu, kayaknya kamu nggak cocok deh, Mas, sama Sinta. Karena ya dilihat dari keluarganya aja, Mas. Keluarga kamu serba ada dan Iya, keluarga Sinta kayak gitu. Balik. Ya kalau soal masalah urusan ekonomi itu kan bukan masalah sih menurut aku. Iya. Yang terpenting kan aku perasaan sama dia memang tulus. Iya, tapi tapi nggak aku nggak sekarang percaya gitu, deh Mas. kalau misalkan kalian bilang Cinta bareng sama cowok, karena aku nggak ngeliat dengan mata kepala aku Mas. sendiri. Tapi kalau semisal cuma kamu yang tulus sama Sinta, sedangkan Sinta main-main tuh sama cowok, dia keluar sama cowok. Ya makanya aku harus pastikan dulu sekarang dia gimana sama aku. Apakah dia emang bener apa yang seperti kalian Mas, ngomongin? Kita bertiga itu udah ngomong sejujur-jujurnya, Mas. Kita tuh nggak bohong. Kita udah lihat kok, Mas, pakai kepala mata kita sendiri. Kamu kan tahu sendiri, Lel. Orang yang ada di kampung aku, terutama yang cewek-cewek itu yang belum menikah, pada ngejar-ngejar aku. Tapi aku nolak dan banyak orang yang ngejelekin Iya. Cinta. Aku nggak bilang Maksud kalian loh ya. Ya aku nggak menuduh kalian yang begitu. Orang lain yang ada di desa kita. Kita itu bukan mau ngejar kamu, Mas. Kita itu cuma ngasih tahu ke kamu mana yang baik buat kamu. Justru Iya. kita menyelamatin kamu loh, Mas. Karena kita tuh takut aja gitu Mas Bagas nanti tuh nyesel kalau sampai Mas Bagas beneran milih Sinta buat jadi pendamping hidup. Sekarang begini aja. Ini biar juga agak saling tuduh menuduh. Aku minta kalian tunggu di sini. Aku harus nyari Cinta dulu. Kalau memang perkataan kalian benar, Cinta itu bareng sama cowok lain, aku bakalan Mas, berhenti buat ngejar dia. Kamu tuh harus percaya sama kita, Mas. Terus? Kamu nggak usah nggak usah repot-repot nyari Sinta. Karena lagian apa yang kita ngapain dicari orang udah sama cowok lain juga? apa yang kita omongkan tuh emang benar. Gini ya, aku kasih tahu sama kalian bertiga. Aku nggak mau, aku salah mengambil keputusan. Mungkin yang kalian lihat bisa aja dia bareng sama saudaranya, kan dia juga ada saudara laki-laki. Iya Ya, kan? tapi kita itu sudah satu desa, Mas. Kita itu tahu saudara laki-laki Sinta dan cowok itu juga bukan saudara dia. Ya, Udahlah, sekarang begini aja. Kalian tunggu di sini. Aku bakalan bawa Cinta ke sini. Mas, Kalian tunggu tapi- di sini. Mas, aduh. Lu gimana dong? Susah banget sih ngeyakinin Mas Bagas tuh. Dan dia beneran Kayaknya Mas Bagas emang bener-bener suka sama Sinta. ya kan Iya, nggak bisa dia gitu udah dong. bilang dia beneran suka. Aduh ini nggak bisa dibiarin nih, kita Kenapa harus harus gimana deh? dipilih sama Mas Bagas padahal kan banyak perempuan lain yang suka sama dia. Nggak rela banget nih, nggak cocok banget sama Mas Bagas kan? Mending kita cepet-cepet cari Sinta gak sih? Kayaknya bener deh. Kita harus cari Sinta dulu sebelum Mas Bagas Tapi duluan yang nyamperin Sinta. Kalau Mas Bagas kesini lagi terus kita nggak ada gimana? Kita bilang aja kalau kita habis dari beli-beli, oke? Oke, bener-bener ya udah. Boleh, Sekarang boleh, kita boleh. cari Sinta aja deh. Ya udah, yuk. Kita lewat jalan pintas aja yuk. Oh ya udah boleh deh, biar cepet. Kalau tahu bakal dihina kayak gini sama orang-orang, harusnya aku nggak usah nurutin aja. Ya Mas Bagas nyuruh aku buat pakai pakaian rapi, dia juga jijin aku buat
bisa kerja. Tapi ujung-ujungnya dia malah bohongin aku kayak gini. Oh, ternyata di sini yang dicariin. Kau kenapa makanya kok sedih? Iya, aku cuma bilang kamu harusnya nggak perlu bohongin aku kayak gitu, Mas. Aku bohongin kamu apa? Justru nih ya, barusan ada Leli, Putri, dan juga Iva tuh nyamperin aku. Terus dia bilang, katanya kamu pergi bermesraan bareng sama laki-laki lain. Tapi aku nggak percaya sama mereka, jadi aku harus ngebuktikan dulu omongan mereka itu benar apa enggak. Ya kalau misalkan aku gak ngobrol sama kamu dulu gimana? Padahal aku kan niat baik sama kamu. Aku bohong apa? Mau ngasih kamu kerjaan, makanya aku nyuruh kamu berpakaian rapi seperti ini. Dan selain itu Sin, aku mau ngajakin kamu menikah. Tapi dari tadi aku tungguin di sana, aku udah muter-muter tahu. Kalau misalkan aku gak nemuin kamu di sana, aku udah mau pergi ke rumah kamu. Tapi kan tadi pas aku ketemu sama Mas Umar, dia bilang sama aku kalau aku lebih cocok dijadikan pembantu kamu. Lali juga tadi bilang kalau dia itu lebih cocok buat kerja dan jadi pasangan kamu. Ternyata mereka semua jahat banget ya sama kamu. Padahal mereka itu suka sama aku, emang dari dulu. Tapi gak pernah aku respon. Kamu ketahui sendiri, di desa kita gak ada yang suka sama kamu. Karena aku umumkan sama mereka kalau misalkan aku emang suka sama kamu. Jadi kamu jangan ambil hati ya omongan mereka. Biar bentar lagi aku yang ngasih pelajaran sama mereka. Kamu gak usah khawatir, selama masih ada aku bakalan memberikan yang terbaik buat kamu. Emang kurang ajar banget. Jadi Umar, dia kan laki-laki, ngapain dia ikut-ikut masalah ini ya? Jadi Umar juga. Ya aku nggak tahu sih. Cuman kayaknya dia emang sebel aja sama aku. Ya mungkin karena kehidupan aku yang nggak sekaya dia juga kan. Tapi kamu tahu kan kalau ada banyak orang yang suka sama kamu. Dan mereka juga punya pekerjaan dan harta yang banyak. Berbeda jauh sama aku. Tapi kenapa kamu malah nyuruh aku buat jadi pasangan kamu? Gini ya, aku kasih tahu nih sama kamu. Kalau aku ada perasaan sama orang lain, aku gak bakalan ngejar-ngejar begini sama kamu. Kamu berkali-kali kan nolak aku. Tapi aku selalu berusaha buat ngedeketin kamu. Kalau misalkan aku ngebiarin kamu bareng sama laki-laki lain, itu tandanya aku gak sayang sama kamu. Tapi buktinya aku ngejaga perasaan aku buat kamu. Walaupun semua orang juga udah banyak yang memfitnah kamu, termasuk Leli, Putri, dan juga Iva. Mereka bukan level sama kamu. Oke lah, dari segi harta, dari segi materi ataupun keluarga, mereka lebih mapan dari kamu. Tapi kalau soal perasaan aku nggak bisa dibohongin. Aku tahu kok endingnya. Kalau misalkan aku lebih suka sama dia dan aku lebih milih dia, aku nggak mungkin menukar sebongkah berlian hanya demi sebuah batu kerikil. Tapi Ya. nanti kalau seandainya mereka malah menghina aku gara-gara kamu suka sama aku gimana? Nanti Ya. kamu kan yang Aku ikut malu. pastikan sama kamu, aku bakalan menjadi tameng utama kamu. Siapapun yang berani nyakitin kamu dan siapapun yang berani ngata-ngatain kamu akan berhadapan sama aku. Dan aku janji nih, kamu catat nih di hatinya kamu sekarang. Apapun bakalan aku korbankan buat kamu. Misal, nih ini kan harta warisan dari orang tua, aku juga ada saudara. Saudaraku juga gak sepakat kalau misalkan aku nikah sama kamu. Aku rela kok, kantor aku kasihkan sama mereka cuma demi mempertahankan kamu. Kan dari kemarin aku juga udah membuktikan semua sama kamu. Sebesar apapun ombaknya yang kita lalui dan kita rasakan sekarang, kalau masih bertahan, setelah ombak yang besar pasti akan ada ombak yang tenang. Jadi kamu harus sabar. Kalau kita menyerah sampai sekarang, udah terlalu banyak sesuatu yang udah kita laluin. Kita udah sering jalan bareng. Aku juga sering menentang omongan orang-orang. Kamu juga begitu. Karena banyak orang yang gak suka sama kamu. Jadi aku minta tolong sama kamu bersabar. Ya memang kita kadang sering bertengkar. Kamu ingat nggak sering ada muncul kata-kata begini. Suatu pasangan yang sering bertengkar dan berpikir untuk selalu berpisah
itu adalah jodoh kita. Sering dengar nggak? Iya, mungkin aku pernah dengar. Nah, ya kan yang kita rasakan ya begitu sekarang. Itu tandanya apa ya? Banyak ujian yang bakalan kita laluin. Tapi kamu ingat, setelah hujan pasti ada pelangi. Ngerti kan maksud aku? Iya, aku ngerti. Cuman aku kasihan aja sama kamu. Takutnya mereka juga malah mojokin kamu lagi. Malah bilang kalau kamu nggak pantas buat punya hubungan sama aku. Kamu udah yang lain udah pada bilang begitu. Tapi aku nggak pernah dengerin omongan orang lain. Selagi kamu masih sayang sama aku dan kamu mempertahankan aku bakalan memperjuangkan kamu. Gimana pun caranya. Walaupun kepala harus jadi kaki, kaki harus jadi kepala, aku bakalan tetap mempertahankan kamu. Dan itu kan sudah teruji dari kemarin, sayang. Aku mati-matian buat memperjuangkan untuk membahagiakan kamu. Walaupun kan terkadang pemikiran kamu juga beda sama pemikiran aku. Tapi kamu harus percaya dong sama aku. Kalau aku selalu mengusahakan kamu. Dan aku juga memiliki kekurangan karena aku juga manusia biasa. Aku bukan manusia yang sempurna. Tapi sebagai pelengkap dari kekurangan aku, kamu yang harus jadi penyabar buat aku. Aku hampir letih karena pekerjaan aku di kantor. Tapi kamu yang nyemangatin, memberikan semangat, memberikan motivasi. Akhirnya aku semangat lagi. Karena aku juga mikir kalau misalkan aku gak kerja, gak sukses, nanti kehidupan kita diin orang lain lagi. Kan aku gak mau begitu. Ya udah kalau gitu, berarti kamu siap kan nanggung semua akibatnya? Aku siap kok nanggung semua akibatnya dan resiko apapun. Aku bakalan buktikan kok sama kamu. Kita lagi kita datengin Heli, Umar, dan juga Putri dan juga temannya. Aku bakalan membuktikan sama kamu. Aku bakalan kata-katain mereka di depan kamu. Jangan, nanti kamu malah makin malu lagi. Aku makin malu? Loh, kenapa? Ya, nanti kan mereka pasti mempermalukan aku. Nanti kamu jadi ikut malu. Nggak bakalan ada yang bisa mempermalukan kamu. Siapa sih yang bisa ngebuat kamu menangis kalau masih ada aku? Kecuali aku sendiri. Ya kan? Jadi ya udah deh, sekarang begini aja. Kamu gak usah khawatir, semua masalah aku yang tanggung. Yang terpenting kamu ikutin semua omongan aku. Aku bakalan mengusahakan yang terbaik buat kamu. Kasih aku kepercayaan, kasih aku ruang agar bisa aku bikin kamu bahagia. Cara kamu yang dipikirkan kamu itu berbeda dengan cara yang udah aku pikirkan dari jauh-jauh hari sampai sekarang. Terlalu panjang prosesnya. Jadi aku pun ceritakan dari awal sampai akhir, itu pun gak bakalan selesai. Karena aku kan bergantung sama setiap situasi. Situasinya begini, nanti aku berubah begitu. Oke? Oke. Ya udah deh kalau begitu. Jadi sekarang kamu gak boleh sedih lagi. Ini ada orang anak-anak yang layangan. Jangan sampai hubungan kita seperti layangan putus. Oke? Ya udah kalau gitu, kita pergi sekarang. Udah, kita samperin tuh. Aku janji nih sama kamu, aku bakalan kasih perhitungan sama mereka. Oke? Udah, yuk. Sih capek banget jangan dari tadi. Kemana sih dia tuh? Kalian sebenarnya mau nyari orang apa mau muter-muter di sini? Iya, Mas. Kamu nggak tahu, Mas. Tadi kita itu udah ketemu sama Bagas dan Bagas udah bilang kalau dia tuh suka sama Sinta. Hah? Itu dari itu kita mau cari Sinta, Mas. Ya, dia tuh udah kekeh kalau dia tuh emang beneran punya perasaan sama Sinta. Keterlaluan. Nggak bisa, ini nggak bisa dibiarin. Ini Mas. bukan. Itu mereka, Mas. Tuh kan, mereka lagi berdua. Pegangan tangan deh mereka. Sin, kamu apaan sih kok malah pegangan tangan sama Mas Bagas? Gimana sih? Mas Bagas, kamu beneran cari Sinta? Gini Lel, aku udah berkali-kali ya bilang sama kamu, gak usah ikut campur masalah urusan pribadi aku. Iya. Kalian berempat nih apa sih maksudnya? Hah? Kalian bilang Sinta bareng sama cowok? Ya emang Sinta bareng sama. Kamu udah diem? Aku tahu kok kalian berempat gak suka sama Sinta. Mar, kalau kamu masih macam-macam, aku bakal sita rumah kamu, Mar. Kamu masih ingat kan soal utang kamu? Iya guys, aku tahu. Nah terus kamu ngapain ngajakin adik kamu buat ikut campur masalahnya aku, Mar? Aku bukan mau ikut campur. Kamu ngejodohin adik kamu sama aku ya? Iya guys, aku tahu kalau aku di sini emang salah telah mau menjodohkan adik aku dengan kamu. Mas, tapi kamu tadi kan udah janji sama aku, Mas. Gak usah tapi-tapian.
Orang mas kamu juga udah sadar kok. Lel, kamu nih perempuan, harusnya kamu menjaga harga diri kamu dong. Dan kalian berdua juga. Ngapain coba ikut-ikutan masalah ini? Oh, jadi kalian berempat mau ngeroyok Cinta, begitu? Ya, kita cuma nggak mau mas, kamu. Lah terus apa hubungan sama kalian? Gak ada hubungan juga kan? Kalau kalian masih macam-macam, aku bakalan usir kalian dari desa di tempat aku tinggal. Iya Mas Bagas, kita. Semua orang yang ada di desa itu, semua punya hutang sama aku, termasuk kamu juga, Lel. Iya Mas, kita berempat minta maaf karena kita udah salah ngelakuin hal kayak tadi itu. Kamu sekarang bilang salah, besok diulangi lagi. Kita janji gak bakal ngulangin lagi kok. Mas. Awas saja ya. Iya deh, Mas. Kalau kalian berempat masih mengulangi kesalahan yang sama dan kalian masih gangguin Cinta, aku bakalan segan-segan bikin hidup kalian hancur. Terutama kamu, Lel. Kamu jadi ketua apa sih di desa aku? Kok semua orang kamu hasut, terus kamu ajak buat nengkarin Cinta? Aku bukan sekali dua kali ngelihat kamu bersikap gak enak sama Cinta. Aku masih sabar ya dari kemarin karena kamu seorang perempuan. Tapi kan karena kamu juga ikut-ikut, Mar. Sekali lagi kamu macam-macam, kamu bakalan jadi gelandangan, tahu nggak? Iya guys, aku minta maaf. Aku bisa kapan aja buat nyita rumah kamu. Hutang kamu udah banyak sama aku, Mar. Dan kamu juga udah sering buat masalah sama aku kan? Ya kita lihat aja ya nanti. Kalau misalkan kalian berempat masih macam-macam sama aku bakalan kasih perhitungan sama kalian. Mas, kita minta maaf. Sin, aku minta maaf ya soal yang tadi telah menilai kamu jelek, sudah beranggapan kalau kamu itu bakal jadi pembantu dari si Bagas. Oh, kamu juga sempat bilang. Maksud aku bukan itu. Kayaknya Cinta berpakaian seperti itu, kayaknya mau diangkat jadi karyawan kamu. Nah, begitu yang benar. Iya. Bukan karyawan biasa. Tahu nggak kamu? Katanya aku gak pantas aja buat kerja sama kamu, Mas. Lama-lama aku tonjok juga. Iya, kamu, maksud Mar. kita Cinta nggak pantas kerja sama Mas Bagas karena Cinta pantasnya buat dijadikan pasangan, iya kan? Nah, itu benar. Iya, Kita benar. setuju kok. Kamu lebih pantas ya buat kerja dan jadi pasangan Mas Bagas. Aku nggak ada. Sekarang aku tanya sama kamu, Lel. Kamu cocoknya jadi apa? Jadi yang kedua juga gak apa-apa, Mas. Kamu nih. Maksud dia jadi pembantu, bukan jadi yang kedua. Nah, itu baru benar. Kamu nih sembarangan kalau ngomong. Ingat, Lel. Aku udah banyak ngebantu kalian dan juga kalian berdua. Jadi kalian gak usah ikut campur masalah urusan aku sama Cinta lagi. Kalau sampai ya, inget-inget nih aku terakhir ngomong ini sama kalian berempat. Aku bakalan segan-segan ngebuat hidup kalian menderita setelah ini. Kalau kalian masih macam-macam sama aku. Dengar nggak? Iya, Mas. Terutama kamu, Mar. Kamu sebagai kakaknya dia, harusnya kamu ngasih tahu dong. Iya, harusnya aku ngasih contoh yang baik-baik, bukan yang malah. Nah, sekarang kamu di depan aku baru ngomong begitu. Di depan Cinta gimana tadi, Mar? Hah? Dia juga udah ngata-ngatain kamu kan tadi? Mau aku tonjok? Enggak guys, aku minta maaf guys. Ya udah, kita udah ngakuin kesalahan kita. Kita izin dulu ya, kita pamit dulu. Nggak perlu izin, kalian juga langsung pergi juga gak apa-apa. Aku mau muntah ngeliat muka kalian di sini, tahu nggak? Iya, ayo. Udah buruan. Iya, ini jalan. Aku udah ngebuktikan kan sama mereka. Gimana? Keren nggak kalau aku waktu marah? Kayaknya mereka takut banget sama kamu. Sampai-sampai kamu ngusir mereka juga, mereka gak mau pergi. Ya kalau misalkan mereka gak pergi, aku bakalan sita semua rumah mereka. Semua rumah mereka ada di tanah aku. Karena tanahnya dijual sama aku. Cuma anakku kasih keringanan aja. Sampai kapanpun mereka bisa nempatin rumah itu. Iya. Karena aku pengen ngebantu aja sama mereka. Tapi kalau mereka begitu sikapnya sama aku, masa aku mau baik-baik sih sama mereka? Aku udah ya susah payah buat bikin hidup mereka juga enak-enak di kampung. Semua orang satu desa kan udah aku bantuin semua. Cuman keluarga kamu yang selalu menolak. Ya, keluarga aku cuma nggak pengen ngerepotin kamu aja. Karena kan kamu juga orang terpandang di tempat ini. Mereka semua juga takut sama kamu. Padahal mereka juga sering banget seenaknya sama aku dan teman-teman aku yang kurang mampu juga. Ya harusnya kan dari kemarin begini ya. Dari kemarin harusnya kamu bilang sama aku. Kamu bilang kalau misalkan kamu itu disakitin sama mereka. Kamu bilang juga kalau kamu memang mau aku ngeberesin semua itu. Kamu tinggal bilang aja, semua masalah pasti beres kok. Iya, tapi kan aku nggak punya power kayak kamu. Jadi Iya. kalau aku seenaknya sama mereka, otomatis mereka juga
semakin menghina aku. Tapi kan kamu juga udah mau jadi istri aku. Kenapa masih bilang begitu? Kamu gak anggap aku ya? Ya aku- udah deh kalau begitu, aku gak apa-apa. nganggap kamu, apalagi juga tadi Leli. Emang kenapa Leli? Iya enak banget aja. Dia aja mau jadi yang kedua. Berarti kamu juga banyak banget yang berusaha untuk ngedeketin kamu. Tapi kan pilihanku tetap, aku gak berubah sama pikiran aku dan sama hati aku. Pilihanku tetap kamu. Jadi, udahlah, aku nanti kalau ngomongin misalnya itu, aku yang marah sama kamu. Ya udah kalau gitu. Ya udah, Sekarang kita ambil mobil di belakang, kita pergi. Oke? Udah, yuk.